Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, kali ini kita akan mempelajari navigasi dan lingkungan kerja AutoCAD 2D. Sebelum kita memulai, untuk aktivasi pada aplikasi AutoCAD, kita klik dulu icon AutoCAD-nya. Ini adalah tampilan awal saat kita membuka aplikasi AutoCAD. Untuk memasuki area navigasi lingkungan kerja AutoCAD 2D ini, kita klik Start Drawing. Ini adalah tampilan navigasi dan lingkungan kerja AutoCAD 2D. Ada 9 navigasi utama untuk operasi AutoCAD 2D. Yang pertama, bagian ini disebut application menu. Bagian yang kedua ini satu bagian disebut quick access toolbar, yaitu bagian ketiga nih, yang ini disebut info center. Lanjut bagian keempat, dua bagian ini disebut little bar. Kemudian terdapat tambahan beberapa tab di sebelahnya. Yang pertama, minimize. Tab ini digunakan untuk menutup sementara layar navigasi AutoCAD. Yang kedua, maximize. Ini untuk menampilkan secara penuh layar navigasi AutoCAD. Yang ketiga, tab silang, gunanya untuk menutup aplikasi AutoCAD secara cepat. Yang kelima, ini sekumpulan tab icon ini disebut ribbon. Jadi ini ribbon draw, kumpulan ini disebut ribbon modify, kemudian ini ribbon annotation, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, seluruh daerah yang bergaris ini, layar bergaris ini disebut drawing area. Yang ketujuh, yang kita gerakan ini disebut kursor. Yang kedelapan, ini disebut command window. Pada command window itu terdapat command prompt. Nah, ini command prompt. Terakhir, yang kesembilan, semua yang ada pada bagian ini disebut status bar. Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama, application menu. Pada tab application menu ini, kita umumnya menggunakan beberapa tab seperti new untuk membuat gambar baru, open untuk menampilkan gambar yang sudah dibuat, berikutnya save untuk menyimpan gambar secara tetap, save as untuk menyimpan gambar sementara, kemudian print untuk pencetakan gambar, terakhir itu untuk keluar atau mengakhiri gambar yang dibuat, baik itu gambar yang sedang dibuat atau semua gambar kita tutup. Terakhir, kalau kita klik tab ini berarti kita mengakhiri aplikasi AutoCAD-nya. Berikutnya kita akan mengenal tentang panel control ribbon. Sekumpulan tab icon ini disebut dengan panel ribbon draw. Kemudian ada lagi disebut panel icon, adalah kumpulan tab dari suatu icon. Misalnya yang ini persegi ini, kita klik panelnya, ada dua panel icon. Jadi dari dalam satu icon ini terdapat dua panel icon. Kemudian ellipse. Pada panel ellipse kita lihat ada 3 icon ellipse, center, axis, and elliptical. Begitu selanjutnya. Kemudian terdapat tambahan pada panel ribbon draw. Kalau kita klik bagian yang segitiga ini, akan tampil beberapa icon tambahan yang bisa kita gunakan.
Berikutnya cara menambahkan dan menghilangkan tab dan panel ribbon. Caranya kita bisa mengklik pada ribbonnya menggunakan mouse bagian kanan, kita klik. Nah, ini akan ada tampilan seperti ini. Untuk menambahkan tab, kita tinggal mengklik yang tab. Misalnya anot tidak perlu ya. Ini bisa dilihat ya, ini ya, tab ini. Kita hilangkan. Tinggal diklik, nah hilang. Kemudian yang mau dihilangkan misalnya insert hilang. Kemudian view kita mau hilangkan, tinggal diklik. Untuk menambahkan kita gunakan cara juga sebaliknya. Pilih, kemudian kita centang sini. Kita ingin menampilkan insert. Ada tampil insertnya. Kemudian kita tampilkan anot. Sudah tampil anotnya. Kemudian parametrik, nah sudah tampil. Begitu seterusnya. Berikutnya untuk menghilangkan panelnya sama. Misalnya kita mau menghilangkan panel ribbon row. Nah, panel ini kita mau hilangkan. Ini di panel, kemudian tinggal diklik, hilang. Kemudian di misalnya not, kita mau buang panel ribbonnya. Kita klik saja, hilang. Ada ya. Nah, untuk menampilkan panel, kita klik saja bagian yang mau ditampilkan hingga muncul tanda centangnya. Untuk menampilkan dan menghilangkan tab dan panel ini kita bisa melakukan di sembarang panel ribbonnya. Lanjut pada tampilan icon yang ada pada status bar ini bisa kita tambahkan ataupun kita hilangkan dengan cara klik tab customization ini. Klik, ini akan tampil. Contoh kita misalnya ingin menghilangkan atau menampilkan auto mode. Nah, lihat ya. Lihat pada bagian ini, auto mode-nya ditampilkan dan dihilangkan. Kemudian misalnya line weight. Nah, line weight itu ketebalan garis. Kemudian dynamic input, auto mode, begitu seterusnya. Bila sudah selesai, klik kembali customization ini. Berikutnya ada dua elemen menu status bar yang paling sering digunakan untuk membuat dan menyelesaikan gambar. Yang pertama adalah tab dynamic input. Dynamic input bisa digunakan untuk awal kita membuat gambar. Yang kedua, object snap atau OSNAP. OSNAP umum digunakan untuk tracking atau penjejakan gambar. Dalam OSNAP ini terdapat panel yang berisi elemen tab yang kita butuhkan untuk menyelesaikan gambar. Contoh endpoint ini untuk tracking atau penjejakan ujung garis benda. Untuk mengaktifkan endpoint, kita bisa mengklik sehingga muncul tanda centangnya. Jika tanda centangnya dihilangkan, berarti kita tidak mengaktifkannya. Contoh, misal kita membuat kotak. Nah, ini adalah akibat kita mengaktifkan OSNAP endpoint-nya. Begitu seterusnya. Di samping itu, kita juga bisa melakukan beberapa penyetelan untuk OSNAP ini. Pada tab OSNAP-nya, kita klik kanan, kemudian kita klik yang paling bawah ini untuk penyetelan OSNAP-nya. Klik kotak ini, disebut dengan kotak dialog dari drafting settingnya. Nah, di sini ada berapa tab, bisa kita pilih yang dibutuhkan. Apabila sudah selesai penyetelannya, untuk mengakhiri kotak dialog drafting setting ini, klik OK. Berikutnya, setelah kita mengenal navigasi dari AutoCAD ini, apabila kita mau mencoba membuat gambar, jadi perlu diperhatikan sebelum kita memulai gambar,
kita menyetel dulu unit satuannya. Pada command line atau command prompt, ketik units. Enter. Ini adalah kotak dialog drawing unit. Untuk panjang, tipenya desimal. Precision, ketelitian 0. Satuan unit milimeter. Sudut, jenis sudut decimal degree, precision 0. Setelah selesai, klik OK. Barulah kita bisa memulai gambar. Contohnya misal kita membuat garis, kita klik aja di sini di command prompt-nya atau di command line-nya, lalu ketik line. Ini adalah perintah untuk membuat garis. Dan kita klik sembarang di sini. Panjangnya 20. Menghilangkan garis yang tidak terpakai ini, sisanya bisa klik tombol escape, ada di bagian pojok paling atas sebelah kiri, escape ESC. Oke, sudah. Demikianlah guys, kita sudah mengenal dan mempelajari navigasi dan lingkungan kerja AutoCAD 2D. Selamat mencoba, semoga sukses. Jangan lupa guys untuk subscribe, like, langkah yang mudah dan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.